politik itu tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan. Ya. Kalau dia tidak melakukan itu, ya politik Berarti itu gagal. adalah garong malah. Dia gunakan istilah garong. Kaget juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gombong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan kali ini kita akan melanjutkan diskusi beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan partai politik. Tetapi untuk diskusi kali ini kita akan berdiskusi atau mendengar Ayah bercerita tentang partai politik di masa sekarang. Nah, sebetulnya untuk partai politik saat ini, mereka itu harusnya bisa berperilaku seperti apa sih, mendidik masyarakat seperti apa, apakah hanya berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah suara yang besar di pemilihan atau bagaimana? Nah, sebenarnya fungsi partai politik itu sangat penting karena di dalamnya tidak hanya memang tujuan dari partai politik itu adalah dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan, itu ya. Tapi di balik itu juga partai politik itu mempunyai fungsi pendidik. Jadi masyarakat itu harus dididik. Paling tidak dia mampu mendidik atau memberikan wawasan pikir, tentu berdasarkan tujuan partai politik itu, berdasarkan ideologi partai politik itu, harus memberikan pendidikan kepada warganya, paling tidak, kalau bukan untuk seluruh masyarakat. Itu. Warganya maksudnya adalah anggota-anggotanya. dari partai politik. Iya. Okay. Kalau partai politik itu baik, malah sebenarnya orang yang menjadi anggota itu seharusnya bayar iuran. Oke. Iya, jadi iuran. Tapi kita tidak pernah. Hanya ya yang apa? Saya tidak tahu apakah pada zaman liberal ada seperti, tapi saya kira juga enggak. Tapi yang menarik waktu pemilu 55 itu di samping tentara boleh ikut, ya tentara. Kalau sekarang kan tentara enggak boleh. Yang lainnya adalah orang yang menghadiri kampanye. Jadi kan misalnya Mas Yumi mau kampanye, TNI mau kampanye, PKI mau kampanye, maka ketika orang hadir di situ, maka orang yang hadir itu datang sendiri, entah naik sepeda, entah kendaraan umum atau naik truk, tapi tidak dimobilisasi, jadi dia datang sendiri. Nah, dengan kesadaran mendengarkan. Nah, apa yang terjadi? Mereka juga menyumbang. Jadi berapa perak yang ada di kantongnya diambil, diberikan, sudah ada tempat yang disediakan oleh partai yang berkampanye itu. Jadi ada beda dengan sekarang kan. Kalau sekarang ya diambil truk, lalu dikasih nasi bungkus, dikasih sekian rupiah, transport dan segala macam kan. Nah, pemilu 55 nggak ada itu. Mulai menjadi perilakunya seperti itu? Iya, zamannya Soeharto. Oke. Zamannya Soeharto kan, tapi sebelum sampai ke situ, jadi waktu pemilu 55 itu yang ikut puluhan, kalau tidak salah ingat saya sekitar 40-an, 48 atau tapi yang mendaftar sekian banyak, dan masing-masing dengan ideologi yang jelas, ya, itu TNI nasionalis,
Partai Sosialisnya, Sosialis Indonesianya, Syahrir, ideologinya Sosial Demokrat, Masyumi Islam, NU Islam, PSII Islam, tapi ada PKI yang Marxis Komunis dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali ketika itu partai politik dan organisasi massa yang ikut pemilu dengan variasi ideologi yang banyak juga. Ya. Islam sekian banyak, ada Masyumi, ada NU, ada lagi yang lainnya. Marxis juga seperti itu, ada Partai Sosialis Indonesia, ada Murba, Tan Malaka punya, ada PKI yang dipimpin Aidit dan segala macam itu. Tapi ya mereka bertemu dalam kondisi yang tidak bertengkar gitu. Tidak ada, ya ada sedikit-sedikit saling ngejek, ya biasa itu. Tapi artinya pemilu itu adalah pemilu yang sampai sekarang saya kira damai. Sampai sekarang saya kira tidak ada samanya dalam arti ketertiban, dalam arti kesadaran yang ikut dalam pemilu itu. Dan yang menangkan 4. Bukan menang sebenarnya. Boleh dikatakan tidak ada pemenang dalam pengertian yang sebenarnya, misalnya partai A dapat 100 kursi, yang lainnya cuma dapat sekian. Tidak ada. Yang tertinggi itu 2 partai, yaitu PNI 57 kursi, tetapi suara yang diperoleh lebih banyak. Suara pemilih cuma tidak bisa dikonversi menjadi kursi 58. Jadi dia tetap 57. Nomor 2 tetap juga dapat 57 kursi, itu Masyumi, ya. Lalu NU 45 kursi. Lalu PKI 39 kursi. Variasinya kan ada 2 lembaga pemilu 55 itu. Di samping mengisi untuk anggota DPR, ada lembaga baru yaitu Badan Konstituante. Badan Konstituante ini maksudnya untuk membuat Undang-Undang Dasar baru. Ada 500-an anggotanya dengan variasi partai itu, 4 partai itu juga. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Lalu kemudian selama demokrasi liberal dari tahun 50 itu, kan dari tahun 50 sampai 55 kabinetnya jatuh ganti-ganti dan seterusnya dengan berbagai masalah yang dihadapi. Memang kita ini memang sebagai bangsa bekas jajahan, tentu saja pengalamannya dalam memerintah diri kan, kita misalnya demokrasi yang kita jalankan, ya kita jalankan apa yang terjadi, yang pernah kita dengar, yang pernah mereka lihat para pemilih, demokrasi liberal. Iya kan? Jadi sampai dengan 58 itu demokrasi liberal. Dan partai banyak. Nah, makanya tetapi yang mendapat suara terbanyak 4 itu. Jadi karena sistemnya parlementer, maka tiap kali kabinetnya jatuh, maka ganti lagi, sampai dengan 58. Di tengah-tengah antara 50 itu banyak sekali pergolakan terjadi. Ada pemberontakan, dimulai dengan pemberontakan PKI tahun 48, lalu kemudian 49 ada Kartosuwiryo. Nah, Kartosuwiryo melebar, ada Kar Musakar di Sulawesi Selatan,
ada Daud Breh di Ya. Aceh, ada di Kalimantan Selatan Ibnu Hajar dan sebagainya. Jadi di tengah-tengah hasil pemilu itu ya ada pemberontakan semacam itu juga. Lalu kemudian ada konflik di lingkungan internal Angkatan Darat, ya. Ada sebelumnya ada peristiwa apa yang dikenal dengan 17 Oktober, yaitu bahwa Panser Angkatan Darat datang ke istana minta kepada presiden agar supaya parlemen dibubarkan dan sebagainya. Jadi ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu itu. Dan di tengah-tengah macam-macam hal yang terjadi itu ya partai-partai jalan aja. Walaupun sebenarnya tentara itu sangat tidak senang dengan, bahkan Gatot Subroto itu pernah mengejek dengan mengatakan, apa sih kerjanya partai-partai itu? Cuma cari kursi, kedudukan dan sebagainya. Iya, gitu. Tapi kan memang partai itu. Tapi oke, lalu kemudian setelah pada masa demokrasi terpimpin, jadi dari demokrasi liberal pindah ke demokrasi terpimpin yang dirumuskan oleh Bung Karno. Jadi ada juga kan apa, saya tidak tahu apakah saya sudah cerita bahwa Bung Karno memang sejak dari dulu anti demokrasi Barat. Sudah. Nah, sudah ya. Dan itu ditulis tahun 32 udah. Nah, di tengah-tengah itu, tapi Bung Karno kan sebenarnya tidak bisa juga langsung motong, karena posisinya hanya sebagai presiden, simbolis. Nah, itu juga jadi persoalan memang. Ada kaitannya dengan keinginan untuk segera mengambil Irian Barat, tapi kabinet kan tidak di bawah perintah Bung Karno. Kabinet itu dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dengan programnya. Itu juga yang menyebabkan terjadi konflik antara Bung Karno dengan Natsir. Bung Karno minta agar supaya segera persoalan Irian Barat itu dijadikan sebagai persoalan utama, tapi tidak. Akhirnya kabinetnya Natsir nanti jatuh. Nah, oke, dipersingkat. Sebenarnya Bung Karno itu juga mau melakukan semacam rasionalisasi partai. Nah, jadi supaya partai itu jangan terlalu banyak, lalu segala macam. Mau melakukan penyederhanaan partai. Bung Karno sudah melakukan itu. Nah, lalu panitianya dibentuk. Sepengetahuan saya, kalau tidak salah, ketuanya Ruslan atau Nasution. Pokoknya mereka. Nah, lalu kan diperiksa ideologinya apa, tujuannya partai itu. Nah, yang jadi persoalan ketika itu PKI. Karena apa? Persoalannya kan Pancasila. Pancasila kan ada ketuhanan. Nah, PKI kan orang ngertinya tidak bertuhan. Kan, tapi akhirnya PKI termasuk yang tetap disetujui eksis. Iya kan? Sambil yang lain dan sebagainya. Lalu kemudian dalam perjalanannya kan nanti karena apa namanya, akhirnya dalam penyederhanaan partai itu nanti hanya beberapa yang lolos. Lalu kemudian kan terjadi pemberontakan, tadi saya katakan tahun 56, 57 itu ada krisis Angkatan Darat, ada macam-macam, lalu terjadilah apa yang dikenal dengan PRRI, dimulai dengan Permesta. Nah, apa dampak dari itu? Dari segi partai, Masyumi dibekukan karena dianggap ikut terlibat. Jadi dua partai yang utama itu yaitu Masyumi
dan Partai Sosialis Oh. Indonesia, partainya Syahrir, karena memang Natsir ikut, yang dari Masyumi ada Safruddin Prawira Negara, bahkan nanti mereka menjadi pemimpin Perdana Menterinya, Wakil Perdana Menteri. Lalu ada Sumitro dari Partai Sosialis Indonesia, dan sebagainya. Jadi dua partai ini dibekukan oleh Bung Karno. Bahkan nanti dalam perkembangannya Partai Murba juga nah itu yang juga menarik sebenarnya. Dalam kondisi konflik pada masa demokrasi terpimpin itu, maka dipakai orang-orang. Tentu saja dengan Nasakom yang duduk di situ adalah TNI mewakili nasionalis. Walaupun sebenarnya ada partai nasionalis yang lain, ada Partindo, ada yang lain partai nasionalis juga kan. Lalu agama diwakili NU, padahal ada partai agama yang lain, ada Sarekat Islam, ada partai Katolik, agama kan. Tapi yang digambarkan mewakili agama itu adalah NU. Lalu komunis, wakili PKI. Nah, tapi yang menarik itu adalah nanti dalam perkembangannya misalnya Partai Murba itu dibubarkan juga. Tapi orangnya tetap dipakai. Orangnya yaitu orang Murba itu adalah Hairul Saleh, malah menduduki Waperdam 3, menjadi ketua MPR nanti. Lalu kemudian Yamin, itu Murba, Tan Malaka, ada Malik. Jadi partainya dibubarkan, tapi orangnya dipakai oleh Soekarno. Gitu. Jadi ada faktor-faktor seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian, lalu kan terjadi gonjang-ganjing G30S, singkatnya Bung Karno tersingkir, PKI dimatikan, ada PNI ASU dan PNI Ali Sastroamidjojo dan PNI Osa Usep. Yang dibekukan itu PNI Ali Sastroamidjojo Surahman, yang dikenal dengan istilah ASU zaman itu. Nah, lalu kemudian Osa Usep tetap hidup. Nah, lalu kemudian Partindo dibubarkan. Ya, pokoknya yang berbau-bau komunis Marxis itu dibubarkan semua. Lalu kemudian dalam perkembangannya naik Pak Harto, pemilu pertama dalam tapi waktu zamannya Pak Harto ada usaha untuk orang-orang Masyumi, itu kan partainya dibubarkan zaman Bung Karno. Nah, lalu kemudian zaman Orde Baru tahun 66 ada usaha untuk kalau bisa menghidupkan Masyumi, tapi akhirnya tidak diterima. Lalu kemudian tetap dibentuk sebuah partai, yaitu Partai Muslimin Indonesia, Parmusi. Nah, rencananya ketuanya adalah Muhammad Rum, Masyumi. Tapi Pak Harto tidak mau. Ya biasa. Ya, akhirnya Nah, dalam pemilu nanti, akhirnya 11 partai kalau nggak salah pemilu tahun 71. Pemilu Orde Baru yang pertama itu kalau tidak salah 11 partai. Minus partai-partai yang berbau komunis dan berbau Soekarnois. Ya. Nah, tapi di tengah-tengah itu oleh Pak Harto dibentuk sebuah kekuatan politik yang namanya Golkar. Ya, sebenarnya ini adalah dulu istilahnya sekretariat bersama karena banyak organisasi-organisasi di dalamnya. Oh, jadi namanya Sekber Golkar. Sekber Golkar. Belakangan baru nanti itu dihilangkan sekbernya lalu menjadi Golkar. Ya. Nah, dalam perjalanannya kemudian
tahun 71-72, Pak Harto memfusikan partai-partai Islam dan non-Islam. Jadi mereka dipaksa disatukan. Jadi diminta untuk menjadi satu tahun 72 atau 72 itu terbentuklah P3. P3 itu gabungan yang sekarang ini dari Partai Islam. Gitu. Ya, Partai Islam gabung di dalamnya. Lalu partai non-Islam itu PDI. Partai Demokrasi Indonesia yang di situ masuk ada PNI ASU, PNI USEP. Ya kan? Ketuanya ketika itu Suryadi. Ya, di sana ada. Tapi Partai Katolik, Partai Kristen tuh masuk PDI semua. Nah, lalu kemudian ketuanya P3 yang pertama itu adalah Idham Halid. Idham Halid. Nah, lalu kemudian jadi selama pemerintahan Pak Harto sejak tahun 72 itu hanya ada 3 partai dalam arti kata karena ada fusi partai-partai. Bukan 2, hanya ada 2 partai. Satu kekuatan ormas, yaitu Golkar. Golkar tidak mau disebut sebagai partai, alasannya karena partai cuma mencari kedudukan. Padahal Golkarnya sendiri kerjanya mencari kedudukan. Sebelum dilanjutin, alasannya Pak Harto untuk istilahnya menyatukan atau merampingkan partai yang Islam. Ya, memang itu tujuannya untuk menyederhanakan supaya jangan banyak partai. Terlalu banyak. Kita itu nanti Orde Baru sebelumnya kan banyak sekali ikut partai, ikut pemilu saja yang pertama 55 itu 40-an kalau tidak salah. 40-an. Yang mendaftar malah ratusan. Nah, lalu kemudian datang Orde Baru pertama 11 partai. Nah, berdasarkan atas kebijakan dan mau melakukan perubahan sistem politik, maka Pak Harto mengambil kebijakan memfusikan partai-partai Islam dan partai-partai non-Islam. Dan ada Golkar. Jadi dalam pemilu tiap kali setelah tahun 77 sampai dengan Orde Baru terakhir itu 97 ya Golkar selalu menang. Golkar selalu menang. Nah, lalu kemudian pegawai negeri dipaksa masuk Korpri. Korpri itu underbow-nya Golkar ketika itu, walaupun mereka menyangkal, tapi faktanya di lapangan seperti itu, kayak KNPI juga, segala macam. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, apa yang terjadi dalam proses seperti itu sebenarnya pemahaman masyarakat pada umumnya tentang partai itu juga enggak terjadi, bahwa tujuan dari partai itu adalah sebenarnya terutama walaupun dia terutama untuk mendapatkan kekuasaan, tapi juga untuk mendidik masyarakat dan partai mencari kekuasaan itu adalah untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan kemakmuran. Ya, bahkan kalau tidak salah, makanya saya cari bukunya tuh, tapi tidak ketemu. Uskup Agung Jakarta itu mengutip, ada kata pengantar buku itu, lalu yang tentang politik, etika politik, kalau enggak etika lupa, tapi tentang politik, ditulis oleh seorang pastor juga. Nah, lalu Uskup Agung Jakarta yang sekarang memberikan kata pengantar, dan dia mengutip pendapat dari Paus Benediktus atau Paulus? Pak Benediktus. Tapi saya lupa sepenuhnya. Tapi ada
ada kata-kata itu di dalamnya, bahwa politik itu tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan. Ya. Kalau dia tidak melakukan itu, ya politik Berarti itu gagal. adalah garong malah. Dia gunakan istilah garong. Kaget juga saya. Kaget juga saya. Jadi ada itu. Oke, Nah, jadi politik itu politik adalah untuk menciptakan keadilan, keadilan, kesejahteraan. Oke, Iya, kalau tidak, kalau berarti tidak dia ya adalah hanya sekedar mendapatkan kekuasaan. oke. Kekuasaan untuk, nah, kekuasaan yang diperoleh oleh partai yang berkuasa karena lewat pemilu dan sebagainya, ya tujuannya memang itu kan. Iya. Kekuasaan diambil agar supaya dia mempunyai ruang, mempunyai alat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana yang seharusnya diprogramkan setelah mereka berkuasa. Jadi ya kayak gitu sebenarnya partai politik. Harusnya. Jadi tujuan utama partai politik itu walaupun mendapatkan kekuasaan, tapi kekuasaan harus didefinisikan bahwa adalah untuk menciptakan kehidupan bersama, yang dalam kehidupan bersama itu kita akan menciptakan keadilan, kita akan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan seterusnya. Kita merdeka kan itu. Iya, betul. Tujuan kita merdeka adalah agar supaya kita hidup bersama sebagai orang dan bangsa negara merdeka. Dan di dalam bangsa negara merdeka itu, partai akan berkuasa, siapapun partainya, maka tujuan utamanya adalah memaknai kemerdekaan dengan mewujudkan, dengan menciptakan program-program yang tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak, yang berinti pada keadilan, pada kesejahteraan. Di dalam pembukaan Undang-Undang kita digunakan istilah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Jadi partai manapun yang berkuasa harusnya merujuk kepada pembukaan Undang-Undang 45 dengan menerjemahkan apa yang dia maksud dengan masyarakat adil dan makmur. Nah, berdasarkan terjemahannya itu dia ciptakan program-program untuk mencapai itu. Iya, betul. Seharusnya seperti itu, tapi saya tidak tahu. Nah, itu penafsiran orang. Ya, bagaimana? Bagaimana? Ya, sekarang yang mau aku tanya itu kan waktu di era, let's say belum Orde Baru deh, itu kan partai politik masih dengan semangat kebangsaannya yang masih mensejahterakan. Nah, kesini itu kemudian menjadi kecenderungannya berubah fokus itu mulai dari kapan? Mulai sebenarnya kalau kita lihat, kalau istilah korupsinya udah ada korupsi ya. Zaman itu ada Jody pernah ditangkap, Ruslan Abdul Ghani pernah ditangkap oleh Nasution gara-gara itu dan sebagainya. Ada buku tentang demokrasi liberal yang diterbitkan oleh Tempo, bicara tentang itu. Sederhana tapi bagus sebenarnya, untuk paling tidak untuk Tendri pasti ngerti itu. Ya. Lalu ya partai politik, mengapa kemudian terjadi persoalan sebenarnya kalau mau lihat pada semua periode juga terjadi. Tapi kemudian setelah Orde Baru ada yang dikenal dengan serangan fajar. Jadi iya kan, kamu masih kecil, tapi saya luber harusnya. Ya, tapi istilah serangan fajar itu ada beras, ada ada segala macam sekitar jam 4 subuh, sehari sebelum pemilu, didatangi rumah-rumah lalu diberikanlah sembako-sembako. Itu yang dimaksud dengan serangan fajar. Nah, sebenarnya sebenarnya dimanapun selalu terjadi kecurangan. Ya, seperti
Apa yang kamu lihat di Amerika juga. Biden kan disukan macam-macam oleh Trump, lalu Trump mau menolak hasil pemilu. Tapi kan sistem Amerika sudah lebih canggih. Bahkan ada sebuah buku ditulis oleh siapa namanya? Judulnya Identitas. Orang Jepang Amerika itu menulis itu. Bukan Francis Fukuyama. Francis Fukuyama itu menulis Identitas, judul bukunya. Nah, dia tulis itu karena Trump, dengan tingkah laku politiknya Trump. Iya, jadi seperti itu. Nah, tetapi kan Amerika kita tidak bisa lihat. Harus ada mereka lain lah. Iya, sangat berbeda, dan partainya cuma 2 yang selalu tampil. Tokoh-tokohnya juga sudah punya pengalaman berdemokrasi sepanjang hidup. Ya, ratusan tahun, kita baru 75 tahun dan dijajah. Jadi praktis sebenarnya kita itu baru ini ya tahun 50 pun belajar untuk itu, tapi di tengah itu kan terjadi konflik macam-macam. Belum tenang lah. Nah, iya. Baru jadi kemudian sebenarnya tenangnya setelah Orde Baru itu harus diakui. Iya. Jadi yang bukan kasihan ya, yang ini ketika Soekarno berusaha menciptakan satu sistem politik baru dengan demokrasi terpimpin, kan idealnya mengharapkan bisa melakukan perbaikan sistem dengan partai politik yang tidak hanya sekedar gonta-ganti kabinetnya dan sebagainya. Lalu diciptakan oleh Bung Karno sistem demokrasi terpimpin. Tapi ya ternyata juga gagal, Bung Karnonya gagal karena ya faktor-faktor. Tentu saja karena faktor politik. Yang susah bagi Bung Karno itu apa? Begitu, dan ini semua yang saya ceritakan, ini harus ada dalam pikiran orang, pendengar, agar supaya meletakkan ini dalam kerangka perang dingin sampai dengan 82. Iya kan, dari 45 sampai 82. Jadi ada dalam pikiran itu, artinya apa? Di tengah-tengah apa yang saya ceritakan ini ada perang ideologi di antara 2 kekuatan utama di dunia yang berkelahi ketika itu, yaitu di satu pihak ada Amerika dengan Eropa Barat yang sering dikenal dengan Blok Barat. Lalu kemudian ada Uni Soviet dengan Eropa Timur yang biasa dikenal dengan Blok Timur. Nah, ini kan berkelahi terus dan sasarannya selalu pada negara-negara yang baru merdeka berkembang. Nah, jadi contohnya Indonesia salah satunya. Contohnya kita tuh dalam periode tahun 50-an setelah pemilu juga terus terjadi tuduh-menuduh bahwa kabinet ini memihak Barat, blok memihak Amerika dan sebagainya. Seperti misalnya kejatuhannya Dr. Sukiman sebagai Perdana Menteri itu karena tuduhan dia memihak Amerika dan sebagainya. Jadi ada faktor seperti ini yang harus, ketika saya menggambarkan partai politik dengan segala macam ini, letakkan dalam kondisi bahwa dunia ketika itu dalam keadaan begitu selesai Perang Dunia Kedua, maka terjadi perang dingin yang sebenarnya juga melahirkan perang panas, perang Korea, perang Vietnam, yang sekarang juga terjadi di Barat, di Arab dan sebagainya. Itu. Nah, di
tengah-tengah itulah ketika Bung Karno jatuh, lalu kemudian Pak Harto naik, ya partainya ya udah mulai ada serangan fajar dan segala macam. Nah, tetapi apa namanya? Selama Orde Baru harus diakui bahwa yang korup hanya lingkungan tertentu. Nah, begitu walaupun korupnya gede, ya. Kecil tapi efeknya dampaknya gede, ya. Artinya mereka korupsi masih di bawah meja. Nah, kalau sekarang kan di atas meja. Ada berapa banyak orang yang ditangkap oleh KPK, oleh kejaksaan dan sebagainya. Nah, karena apa? Kalau kita berpindah, memang selama selama Orde Baru, walaupun duitnya keluar juga, tentu saja bahwa pemilu itu pasti mengeluarkan uang dan sebagainya. Nah, tetapi kan yang selalu menang Golkar, ya kan? Ya ada sogokan-sogokan juga. Artinya orang dimobilisasi, dikasih nasi bungkus, dikasih sekian rupiah. Seingat saya 50.000 ya dengan nasi bungkus. Gede loh zaman itu. Jadi kalau mau kampanye misalnya Golkar atau nasi bungkus, kaos, atau P3 juga sama walaupun terbatas, PDI juga sama. Tergantung dari alokasi anggaran itu ya. Mereka tentu keluarkan dengan sendirinya. Tapi kan yang paling banyak duitnya tentu saja Golkar kan. Nah, ya, dalam pengertian itu. Tapi ini kita bicarakan ini tidak dalam pengertian bahwa kita menganggap bahwa negatif Golkar itu jelek. Enggak. Ini hanya memperlihatkan kondisi ketika itu. Partai politik seperti apa. Jadi tidak ada kaitannya dengan pandangan negatif terhadap Golkar. Tiga-tiganya kan melakukan hal yang sama. Iya, dalam bentuk yang berbeda. Iya, dalam bentuk yang berbeda. Tapi ya memulai serangan fajar ya memang Golkar itu harus diakui itu. Lalu dia bentuk Korpri dipaksa. Untuk harus memilih Golkar. Kalau enggak tuh memang ketahuan ya? Kalau ketahuan ya dipecat. Beneran? Ada. Ada yang diteror sebenarnya. Pegawai negeri itu diteror mendekati pemilu. Jadi karena Korpri, atas nama Korpri dia harus milih Golkar. Itu. Jadi fakta itu ada. Fakta itu ada. Tapi ini bukan perilaku seperti itu. Masih pada tahap itu. Pada tahap itu. Jadi tidak ada keinginan untuk bercerita tentang siapa yang baik, siapa yang jelek. Ini gambaran situasi yang terjadi dari periode ke periode. Nah, pendidikan mereka kepada masyarakatnya sendiri pun juga minim. Minim. Ya, pasti minim. Iya. Ada. Nah, kalau mau pengkaderan partai itu ya zaman pergerakan. Saya masih punya bukunya Bung Hatta. Itu kumpulan ceramah dia terhadap kader-kader partainya, TNI Pendidikan. Saya tidak tahu tersimpan di mana tuh. Jadi diajari betul ada apa kalau dia bicara tentang Marx, apa itu Marx, kalau dia bicara tentang ekonomi, dia gambarkan bagaimana apa itu bagaimana pendapatnya siapa? Ya, ekonomi liberal. Siapa? Ya, siapalah. Masa tiba-tiba lupa yang abad 18. Yang digunakan bahwa apa? Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal dan seterusnya ya diajari mereka. Jadi Bung Hatta itu secara rinci dia bicara tentang politik internasional, dia terangkan apa itu. Jadi benar-benar diberikan pendidikan pemahaman tentang itu Tapi tertarik juga saya kalau benar ya, mudah-mudahan benar.
Partai Nasdem Ya. sekarang kan punya sistem pengkaderan juga. Mudah-mudahan seperti itu. Yang lain tidak tahu saya partai. Tapi saya kira PDIP katanya juga udah punya melalui banknya dan segala macam. Ya mudah-mudahan ya. Tapi dalam fakta yang saya lihat sekarang, ya ada hal yang sebenarnya menyebabkan saya agak sedikit berpendapat ada keanehan. Misalnya, ini kan dekat pemilu. Iya. Nah, di pusat partai itu berkelahi. Iya. Tapi di daerah calonnya sama. Jadi tidak ada keselarasan antara sikap pusat dengan sikap dari daerah. Itu yang sekarang. Nah, itu yang terjadi sekarang. Partainya juga banyak, berapa yang ikut pemilu, yang kemarin saja 48 kan. Tidak tahu sekarang. Awal-awal periode 99 pemilu Tapi harus kita akui, terlepas daripada orang senang atau tidak senang, justru memasuki reformasi itu Habibie punya jasa besar. Harus diakui itu. Dia membebaskan kebebasan pers, kebebasan berbicara, kebebasan menulis, segala macam. Lalu kemudian dia mengadakan pemilu 99, menyegerakan. Karena kan memang sebetulnya belum kan, kalau dia memang mau memegang kekuasaan walaupun orang selalu mengatakan itu karena desakan massa. Tapi walaupun desakan massa, kalau presidennya nggak mau kan nggak akan jadi kan. Tapi diadakan pemilu 99 dan yang menang ketika itu adalah PDIP. Nah, lalu kemudian MPR minta pertanggungjawaban Habibie. Dan Habibie ketika itu sebenarnya terjadi juga perpecahan Golkar. Lalu kemudian Habibie mau dicalonkan Golkar, tapi pertanggungan jawabnya tidak diterima oleh MPR. Kan mayoritasnya anti Habibie. Iya, betul. Lalu kemudian makanya ketika saya ingat benar bagaimana pernyataan Pak Baramudi. Baramudi supaya Habibie walaupun tidak diterima nggak apa-apa. Tapi Habibie-nya sadar, lalu kemudian dia tidak mau dicalonkan. Maka naiklah Gus Dur. Nah, prosesnya kayak gitu, naik Gus Dur, dipilih oleh MPR, dan Ibu Megawati sebagai wakilnya, tapi kemudian terjadi, dibolak lagi, Gus Dur tersingkir, lalu kemudian Megawati yang naik. Lalu kemudian pemilu-pemilu seterusnya. Seperti dengan partai politik. Nah, partai politik itu sekarang memang pemilu ini sangat mahal. Sangat mahal. Dan itu juga yang menyebabkan terjadi macam-macam orang ditangkap karena bupatinya mau yang kedua kali. Tiba-tiba ketangkap. Korupsi. Padahal korupsinya itu adalah untuk pemilu lagi. Jadi sebenarnya harus ada satu dipikirkan oleh para pengambil kebijakan, bagaimana bisa menciptakan satu sistem. Tapi sekarang udah rusak karena rakyat juga sudah materialistik, sangat materialistik. Kalau kampanye ada mereka langsung tanya. Contohnya hari ini ikut kampanye di mana? Saya pernah tanya sama si Salim. Salimnya. Tukang ojek kita itu. Dia bilang saya datang siapa aja yang mau kasih duit. Itu sampai ke akar rumput ya kan? Iya, Salim itu kan tukang ojek, tukang beca, tukang ojek, sudah terbentuk pikiran yang itu yang saya khawatirkan ke depan.
perpolitikan dan sistem yang kita jalankan sekarang, yang saya khawatirkan karena rakyat sudah rusak. Ya, sampai ke rakyatnya. Sampai ke rakyatnya. Sudah dengan apa ya, pemikirannya bahwa Anda saya dukung, kasih duit. Ya. Saya pilih Anda, saya dikasih duit. Walaupun sebenarnya tidak seberapa. Ya. Taruhlah paling tinggi dikasih 300.000. Iya. Ya kan? Tapi yang 300.000 itu sudah merusak mental kan? Betul. Tapi untuk menyudahi itu pun harus ada, sebenarnya untuk menyudahi itu ya sistemnya. Sistemnya yang harus diperbaiki, undang-undangnya harus diperbaiki. Mampukah? Enggak tahu, itu tergantung politikus, jangan tanya sama saya. Tanya sama DPR sana. Tanya sama anggota DPR. Ya, jadi tetapi saya hanya ingin mengatakan kalau ini terus berlanjut, ya, kita tidak akan dapat menciptakan suatu sistem yang lebih baik. Karena begini, kalau aku melihat kan memang kalau kita sebetulnya aku nggak suka membagi dikotomi antara yang berpendidikan dengan yang tidak gitu ya. Kalau kita yang sudah pernah belajar gitu ya, memahami tentang itu, kita mampu memiliki sikap. Tapi rakyat yang di bawah yang kecukupan terbatas, untuk kebutuhan primernya aja terbatas, belum terpenuhi dengan seperti itu kan dikasih 100.000, apalagi 300.000. Bisa 2 hari 3 hari. 3 hari. Gitu. Makanya. Jadi apalagi dikasih untuk hari itu dikasih nasi bungkus. Iya. Jadi ya terlepas dari itu sebenarnya persoalan besar yang dihadapi oleh sistem partai kita, sistem politik dan sistem partai kita adalah persoalan itu. Ke depan. Dan itu udah tidak bisa ditutupi karena iya, enggak bisa semua. Iya. Itu ya. Iya, contohnya iya, kita dengar sendiri gitu ya. Iya, kita lihat sendiri dan terakhir coba lihat Edi Prabowo ditangkap. Iya. Betul-betul saya agak kaget karena saya gambarkan Gerindra itu, partainya Prabowo itu, Gerindra itu saya anggap sebagai sebuah partai yang punya masa depan karena pemimpinnya punya sikap dan sebagainya. Tiba-tiba terjadi itu beberapa hari yang lalu. Ya saya kaget. Jadi ke depan harapan kepada partai politik itu gimana? Iya. Jadi mau ke depan partai politik. Nah, contoh saya berharap tinggi pada PKS dan saya kenal teman-teman akrab saya banyak sekali di situ. Ketika PKS juga ketangkap anggotanya lalu masuk, lalu saya bertanya partai mana yang bisa kita percaya? Iya kan? Betul. Ada juga kemudian anaknya PDIP ketangkap juga. Iya. Jadi tidak ada partai yang tidak kena penyakit itu. Dan pada tingkat level kan dia menteri. Betul. Iya kan? Anggota DPR. Gubernur, bupati, wali kota. Ada berapa baru minggu ini ada berapa banyak lagi yang ketangkap tuh bupati. Iya. Nah, ini semua adalah oleh karena kesalahan menjadikan partai politik sebagai alat yang tidak sebagaimana yang seharusnya. Dalam mendefinisikan posisi partai politik dalam kaitannya dengan mendapatkan kekuasaan. Itu yang keliru. Jadi ada jarak di sini yang tidak dilewati secara baik, secara benar bahkan salah. Nah, itu yang membahayakan sebenarnya Indonesia ke depan. Karena tidak mungkin pemerintah ini akan dijalankan tanpa partai. Terkecuali kalau tentara mau ngambil seperti kekuasaan seperti apa yang terjadi di Muang Thai. Iya, Thailand. Iya kan? Tapi kan di Indonesia tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin. Atau sangat kecil kemungkinannya. Hanya zamannya Pak Harto Dewi Fungsi, tapi kita kan melawan Dewi Fungsi, akhirnya sekarang
justru dalam reformasi yang mereformasi dirinya paling dahulu itu yang tentara. Gitu. Ketika zamannya Pak Harto selama 32 tahun dui fungsinya berkuasa dan Pak Harto berkuasa seperti itu. Tapi begitu reformasi, orang mau melakukan reformasi itu, maka secara berangsur memang tuntutan rakyat juga, tuntutan terutama mahasiswa dan golongan intelektual, menuntut agar supaya tentara jangan berdui fungsi, akhirnya memang dilakukan. Nah, oleh karena itu saya mengatakan sebenarnya yang paling reformer di antara organisasi-organisasi itu ya tentara. Nah, itu harus diakui. Sementara partai-partai masih bergumul dengan terus mencari kekuasaan, tapi korupsinya juga nggak selesai. Iya, karena kalau aku sih melihatnya gitu ya, pandangan orang ketika menjadi masuk ke dalam parpol adalah satu jalan untuk mendapatkan cara untuk mendapatkan uang, kekuasaan, gitu. Karena itu pun tapi kalau mendapatkan kekuasaan memang iya, partai itu tujuannya memang orang yang duduk menjadi anggota partai. Ngapain nih menjadi anggota partai kalau tidak untuk mendapatkan kekuasaan, entah di tingkat bawah, tingkat kalau untuk anggota DPR, untuk apa, untuk kekuasaan. Itu wajar. Nah, yang tidak wajar adalah kalau ini didapatkan secara tidak benar dengan korupsi untuk melanjutkan ini yang tidak benar. Karena ketika dia mendapatkan kekuasaan itu, maka pikirannya dia adalah untuk terus berkuasa, lalu kemudian korupsi, sudah mempersiapkan diri untuk misalnya yang pertama, lalu mempersiapkan yang kedua. Nah, paling tidak dia mungkin bekerja 2 tahun, nah tahun ketiga 4 sudah mulai korupsi. Nah, untuk mempersiapkan yang kedua, kan kacau tuh pikiran. Dan itu fakta yang kita lihat. Kan? Ada berapa banyak partai? Bayangkan ini dari Departemen Dalam Negeri sendiri pada zamannya siapa namanya, Menteri Dalam Negeri yang dulu, yang sekarang Cahyokumolo, itu fakta yang diberikan pada waktu itu dari humasnya, bupati wali kota yang jadi persoalan dalam kaitan korupsi ada 270-an orang. Kan gila itu. Itu udah tahap bupati ya? Bupati wali kota. Iya, di daerah. Belum lagi ada gubernurnya juga, ada Gubernur Riau itu berapa orang yang ditangkap? 2 atau 3. Jadi sebetulnya memang dari sistemnya ini sistemnya masih longgar atau masih belum bisa? Iya, dua-duanya sebenarnya. Ketat atau gimana? Iya, sebenarnya semuanya tidak memenuhi persyaratan, dalam arti kata bahwa sistemnya mungkin salah. Tapi walaupun sistemnya seperti itu, kalau orangnya jujur, ya tidak akan terjadi. Jadi ini terjadi oleh karena ketemu antara 2 maksud. Iya kan? Terjadi 2 maksud. Nah, ketemu maksud itu akhirnya terjadilah. Faktanya kan itu. Kalau misalnya sistemnya jelek, tapi orangnya punya integritas diri yang kuat, ya dikasih, dia tidak akan. Nah, ini yang terjadi, anak buahnya disuruh malah. Malah disuruh. Jadi ya eselon-eselon, kan sekarang bupati itu eselon 1. Ya. Lalu ada eselon 2-nya di bawah. Nah, lalu ada eselon 3, eselon 2 dan nah, justru eselon-eselon ini menyumbang ke bupati. Dan tadi
bisa terjadi bupatinya tidak, tapi yang bersangkutan eselon-eselon ini kan ingin mempertahankan, mempertahankan posisinya juga nggak bisa. Dia harus nyuap kan. Bahkan ada kalau nggak salah di Jogja atau di mana ada bupati yang meres. Kamu boleh naik, saya kasih naik kamu eselon sekian, bayar sekian. Kan gila itu. Nah, jadi artinya apa? Kembali kepada pembicaraan kita, partai harus merubah sikapnya dalam posisi kedudukan pentingnya di dalam mengatur kehidupan bersama kita dalam pemerintahan negara. Partai harus memperbaiki diri dan menciptakan kader-kader, sistem kader, supaya mereka bekerja secara baik. Oke, memang duduk di situ kan dia sudah ada apa sih yang tidak, apa yang kurang? Sebagai bupati, gajinya berapa, sudah berapa? Fasilitasnya dapat. Sekedar hidup sebagai manusia. Sekedar hidup itu udah lebih. Udah lebih kan? Betul. Apalagi semua dikasih kok. Apa yang tidak dikasih? Gajinya memang, nah itu kan yang contoh yang sederhana. Pinangki. Gajinya paling berapa? Kalau eselon 4, zaman saya dulu itu paling tinggi saya dapat 3 juta. Paling tinggi, tidak pernah lebih. Tiba-tiba dia punya Mercy, tiba-tiba dia punya segala macam kemewahan itu. Dari mana? Dari mana kalau bukan menggarong? Nah, ternyata benar kan, dia bermain dengan Chandra. Segala macam dilihat, main dolar dia. Nah, tetapi apa yang salah di situ? Pengawasan. Nah, anehnya sebenarnya ini sistem yang salah di kita juga di pemerintahan. Kan di setiap departemen itu ada yang disebut inspektur jenderal. Inspektur jenderal ini adalah tugas pengawasan, mengaudit. Tapi sepanjang pengalaman saya dulu, ya mereka juga pencoleng. Dan saya punya pengalaman. Jadi kan susah. Nah, tetapi walaupun begitu, kalau ada partai yang bekerja secara baik, menciptakan sistem internal mereka dengan pengkaderan yang baik, saya kira tidak akan terjadi. Atau kalau terjadi sesuatu ya tentu akan sangat minim, tidak terbuka seperti sekarang. Coba aja buka sekarang koran, pasti korupsinya ada berapa? Berita tentang korupsi tiap harinya. Tiap hari. Di situ Tiap hari. Iya betul. Semua koran. Iya betul. Nah, yang ribut sekarang kan Edi Prabowo tuh. Sekarang terakhir ribut. Nah, jadi kalau singkatnya, kalau kita tidak ada pemerintahan tanpa partai. Maka artinya apa? Posisi partai itu sangat penting. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin partai harus sadar bahwa pengaturan kehidupan bersama di dalam wadah negara, dimanapun sekarang semua negara yang demokratis ada itu. Tapi negara komunis juga ada, paling satu partai tapi. Ya, tapi kita adalah mengaku negara demokrasi dan alat kita adalah partai. Nah, tetapi persoalannya kalau memang kita menjadikan negara ini mau baik, maka salah satu hal terpenting yang harus diperbaiki adalah partai. Partai politik dengan kader-kadernya dan mau melakukan pendidikan kepada masyarakat juga.
untuk menciptakan masyarakat politik, paling tidak lingkungannya sendiri, kalau mau. Tapi kalau dia sudah merasa enak seperti sekarang, ya tidak akan terjadi perubahan. Dan itu artinya apa? Ya, Indonesia tidak punya masa depan. Menurut saya. Dan saya mau berdialog tentang hal ini. Gitu. Saya kira kita akhiri sampai sekian. Dan kita nanti lanjutkan hal-hal apa lagi nanti kita bicara. Yang terakhir ini, tapi mungkin akan kita diskusikan dalam kemasan yang lain. Ya, baik pemirsa, kita sudah mendengar tadi diskusi dengan Ayah berkaitan dengan partai politik di masa sekarang ini, di mana ya kita sudah tahu bahwa kondisi sekarang mungkin bisa dikatakan mengkhawatirkan ya, untuk memastikan kehidupan Indonesia ke depan. Jadi semoga saja ada mereka-mereka yang di dalam partai politik yang mendengarkan video ini dan kemudian menjadi tercerahkan dan bisa mengambil sebuah sikap atau tindakan tertentu untuk bisa membuat partai politik lebih memiliki perilaku yang tepat sesuai dengan tujuannya. Jika merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh di-like, kemudian di-subscribe, dan juga di-share. Kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.